Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel saya, saat ini saya berada di sawah komplek persawahan. Ini di desa saya, Sanggeran. Ini sebetulnya waktunya umumnya ini masih mau mulai tanam, tapi ini ada yang sebagian petani yang seperti saya katakan dulu, ini ada yang menanam untuk ketiga kalinya. Ketiga kalinya ini kalau dalam bahasa desa saya itu namanya nandur pari konyol. Konyol. Saya tidak tahu itu konyol itu kalau bahasa Indonesia kan artinya sia-sia atau celaka. Tapi kalau istilah petani, nandur konyol itu setelah gadu ketiga itu namanya konyol. Mudah-mudahan ini tidak konyol, artinya tidak sia-sia. Petani bisa panen. Tapi ya, seperti saya katakan dulu, biasanya kalau nanam ini tidak sama dengan orang-orang kiri kanan, biasanya hasilnya juga maksimal, tidak maksimal. Seperti ini banyak yang puso, yang bulirnya itu enggak bagus. Ini seperti ini. Di kejauhan ini beberapa petani terdengar nunggoni pari ini. Ini membunyikan di latar belakang sana kentongan tang tong seperti itu. Dan orangnya nunggu terus. Kalau nggak mau ditunggu ya diserang nih burung, terutama burung pipit. Wong Jawa ngarani manuk emprit. Ini kalau datang bisa ratusan, bisa kadang bisa ribuan. Sekali gebrak sawah ini bisa habis dalam waktu yang singkat. Ini hamparan padi di sebelah barat kantor desa Sanggeran. Ini Anda tahu ini burung pipitnya itu ada berapa puluh ini di sekitar sini. Dan ini pateng cowit seperti itu. Selain hamanya itu burung, ini biasanya di bawah ini kalau malam hari ini tikus ini kalau orang Jawa sering menyebutnya sebagai den bagus karena ada keyakinan kepercayaan kuno tempo dulu kalau disebut den bagus itu diharapkan tidak ngamuk lagi, tidak menghancurkan tanaman petani, bahkan disebut den bagus. Den bagus penghormatan kepada tikus. Apakah akhirnya mengamuk atau enggak itu ya kadang-kadang ada iya, kadang-kadang enggak. Artinya tetap mengamuk, kadang-kadang ya terselamatkan petani. Ini kebanyakan sawah petani di desa saya ini sudah selesai tanam. Ini di desa Pucung, Sanggeran, Pacak Kidul dan Boyolangu. Ini memang waktunya selesai tanam, kebanyakan selesai tanam. Kalau dalam orang-orang desa mengatakan kalau musim seperti ini bulan 1, bulan 2, 3 ini biasanya musim paceklik ya. Wong Jawa ngarani usume turu alu. Alu adalah untuk menumbuk padi pada waktu dulu. Berarti kalau turu berarti alunya itu nganggur. Dulu itu kan tidak pakai diselap seperti sekarang ini. Itu alunya nganggur. Ya, makanya dikatakan turu alu. Alunya nganggur adalah tidak digunakan. Bicara masalah tikus itu kalau dalam hadis Rasulullah ini kan dikatakan hewan yang fasik. Fasik adalah hewan yang rusak, artinya bikin kerusakan. Maka itu dalam suatu tausiah di tempat-tempat ibadah, di masjid atau musola seperti biasanya, kita kan sering mendengar hadis yang mengatakan bahwa kalau malam hari ini disarankan lampu-lampu dimatikan. Kalau dulu kan pasti pakai ublik, belum pakai listrik seperti sekarang. Ini karena apa?
Karena biasanya kalau lampu lanteranya itu dari sumbernya dari minyak tanah, ini kalau tikus itu nyenggol ke lampu ini guling, dan kalau guling ini bisa terjadi kebakaran. Makanya pada waktu itu Rasulullah meminta supaya ketika orang-orang tidur malam hari ini lampu dimatikan, dengan harapan tidak terjadi musibah seperti itu. Bicara masalah tikus, ini biasanya di pangkal-pangkalnya kalau malam hari banyak sekali seperti orang angon bebek. Nah, ini pernah dialami oleh seorang kenalan baik saya. Pada waktu malam ini istilahnya kalau malam ini ya operasi lah, mau membetulkan atau melihat tanamannya kalau mungkin diserang tikus ya. Kemudian dia sudah membawa pentungan dan sebagainya. Nah, ketika berjalan ke barat seperti ini, ke barat terus di pematang ini, di pematang sawah seperti ini. Nah, ini di sela-sela ini ada pematang dan sebagainya. Ini dia itu di hadapannya sudah berdiri atau menghadang ratusan tikus dengan mata menyala. Ini seakan siap musuhan sampai orang yang mau membunuhnya ya. Tikus itu menghadang jalan seperti ini, nyegat neng tengah jalan, sampai teman saya itu takut. Ini jadi jalan seperti ini dipenuhi oleh ratusan tikus. Ketika berjalan akhirnya teman saya itu ngeri. Nah, daripada mati percuma, mati konyol, akhirnya dia itu mundur. Jadi dan tikus yang jumlahnya ratusan ini wani ambek wong, berani sama orang, menentang dengan mata yang merah seperti hantu ya ini. Jadi akhirnya ini teman saya yang itu tadi, Pak namanya kalau nggak salah Pak S ya, Pak Bahri lah, Samsul Bahri atau apa namanya saya kurang paham. Oh ya, pokoknya yang ada namanya S-nya gitu. Nah, itu akhirnya dia mundur. Nah, pengalaman seperti itu ini dikisahkan kepada saya. Maka dari itu cerita seperti itu belum lama, masih beberapa waktu yang lalu. Ini menginspirasi saya untuk mengambil gambar di sawah ini, video ini untuk Anda penggemar, mungkin insya Allah menggemari channel saya Dawan Anwar. Mudah-mudahan ini kejadian seperti itu menjadikan kita hati-hati. Selain fisik, usaha untuk bekerja yang baik, jangan lupa doanya. Terus ketika menanam ini ya bismillah jelas, berdoa siang malam, mudah-mudahan tanaman kita terselamatkan. Ini bicara masalah itu. Ini tanaman padi yang kelihatannya ini tidak begitu mentes, isinya tidak begitu banyak ya. Kelihatannya orang Jawa bilang ngancut-ngancut, jadi tidak menunduk, tidak merunduk seperti peribahasa semakin tua semakin merunduk. Ini memang nggak merunduk karena memang batangnya banyak, buahnya banyak dimakan oleh burung, pangkalnya tikus. Insya Allah ya, namanya usaha itulah usaha kita, selebihnya urusannya Allah. Cekap sian matur nuwun, bahasa Jawanya cekap semanten. Kalau bahasa Indonesia cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan Allah paling ketabahan dan kesabaran kepada kita semua, ibadah yang istiqomah. Sekian, Dawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.